Hentikan! Kalau bapakmu masih hidup, dia pun akan mengutuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Supaya dia tahu bahwa biungnya masih menyisakan dendam kepada. Dia pun akan mengutuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Kalawadana seorang pendekar yang berbudi. Ketika dimulainya Priamitra, sedang belajar di rumah seorang resi yang mana ia tengah mendengarkan akan wejangan dari sang resi. Ia pun menyerap semua pelajaran yang telah diajarkan oleh sang resi. Ia pun sangat-sangatlah damai hatinya dan damai jiwanya agar ia bisa bertanggung jawab dengan orang lain, maupun dirinya sendiri. Bahkan sang resi pun mengajarkan ilmu ketenangan jiwa tingkat tinggi kepada sang Priamitra, yang kini tersesat jalannya mengikuti akan nafsunya. Bahkan ia telah mencuri kitab pusaka sang Empu Paron Wajah, sehingga sang Empu Paron Wajah pun marah dengan dia. Untuk itulah sebelum kembali ke sana maka sang resi pun memberikan ilmu pengetahuan tentang berkaitan dengan ketenangan jiwa dan raganya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Mengembalikan kitab dan sepasang pedang pusaka ini ke Padepokan Gunung Kencana. Itu sama saja memasukkan kepala saya ke mulut harimau. Betul. Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu teruskan kejahatan yang telah kamu lakukan sekarang ini. Sebab sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang cenderung akan menuntut kejahatan berikutnya dan berikutnya lagi. Akhirnya, seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kejahatan. Terus terang, saya takut pulang kembali ke Padepokan Eyang Resi. Kamu menyesali semua perbuatanmu, Priamitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Perang Bharatayuda pun dipicu oleh dendam kaum Kurawa kepada Pandawa yang mereka anggap selalu lebih unggul. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Perbuatan memalukan dan penuh dosa. Mengerti? Saroya! Dengar, Saroya! Kemudian kita diperlihatkan dengan beberapa orang dari Rawa Bangkai, yang mana ia pun menghadapi akan kuburan dari Nila Saroya dan ia berjanji untuk membalaskan dendam dari kematian Nila Saroya melalui murid barunya yakni yang bernama Sudawirat B, yang mana juga itu adalah sang anaknya sendiri yang belum bertemu sang ibunya semenjak kejadian Dewi Sintawati menyerang Padepokan Halimun Petak. Aku telah menjadikan Sudawirat sebagai muridku. Dia sengaja aku bawa datang kemari, supaya dia tahu bahwa biungnya masih menyisakan dendam kepada. Ya, saya akan Hentikan!
Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Di tempat lain, di tempat padepokan Gunung Kencana, sang pria mitra kembali ke sana dan akhirnya ia terpaksa melawan akan orang-orang dari padepokan Gunung Kencana. Pada akhirnya, sang pria mitra pun berhasil mengalahkannya, namun ia berhadapan dengan Kiparon Wajah, dan akhirnya ia pun tidak berani untuk melawannya lebih lanjut karenanya ia takut menghadapi wibawa dari Kiparon Wajah, dan akhirnya ia ingin membunuh pria mitra dan akhirnya seiring berjalannya hukuman itu sang resi datang ke tempat tersebut dan menghentikan perkelahian itu, sehingga sang resi menasihati akan Kiparon Wajah, sehingga sang Kiparon Wajah pun mendengar penjelasan dari sang resi hatinya mulai luluh dan memaafkan akan pria mitra dari maut yang menghadangnya. Kan saya kembalikan ke padepokan. Saya siap menerima apa saja hukuman yang pantas untuk saya, Bopo. Kamu pantas menerima hukumanku. Dan aku pantang menjilat ludahku kembali. Bopo, jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas pencuri pusaka padepokan kita ampuni anakku, ha? Apa pantas? Baron, dari dulu otakmu tidak pernah berkembang. Tetap saja cupet. Kakang Resi. Maafkan aku. Dia telah mencuri kitab pusakaku dan sepasang pedang milikku. Dia kembali kemari. Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kakang belum tahu siapa dia. Siapapun dia. Kalau sedikit saja kamu mau gunakan nalarmu, maka saya yakin kamu akan memaafkan menantumu itu. Maksud Kakang Resi? Kalau dia memang berniat mencuri, buat apa dia kembali? Dia bisa kabur kemana saja. Lalu dia pelajari kitab pusakamu, kemudian dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Bahkan kalau perlu, tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang pria. Bopo! Sekali lagi kamu berbuat lancang di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Biar dewa sekalipun yang menghalangi. Sabar cucuku. Suamimu sedang terkena goda. Tapi godaan itu sekarang sudah sirna. Sehingga mata hatinya lebih bersih. Terima kasih Eyang Resi. Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Malam pun tiba, ketika mereka si pria mitra dan Fatmasari pun berbincang di kamarnya, ia pun bercerita dengan istrinya itu ia pun menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya sehingga sang Fatmasari pun juga percaya akan hal itu.
oleh karenanya berkat pengajaran dari Sang Resi ia selamat dan dapat kembali rukun dengan istri dan mertuanya, dan berjanji untuk tidak terulang kembali ke jalan yang tidak benar. Supaya Kakang bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab Dewata tidak akan menyayangi seorang suami yang berdosa kepada istrinya. Tidak ada satupun orang yang tahu beliau orang mana, tapi selalu muncul di mana-mana. Semua kalangan di jagat persilatan segan kepada beliau. Beliau juga seorang pendekar. Sepertinya Kakang tertarik padanya. Terus terang, beliau yang telah memberikan pencerahan di hati saya. Beliau yang menyuruh saya mengembalikan kitab dan pedang pusaka yang saya curi. Beliaulah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran yang paling mendasar. Sesungguhnya, itulah pangkal dari segala kejujuran. Apa itu, Kakang? Ya, kejujuran pada diri sendiri. Karena mustahil kita membohongi diri kita sendiri. Selama ini Kakang tidak jujur kepada hati Kakang. Ya, Sebenarnya Kakang tidak pernah mencintai saya. Padma, sekarang saya benar-benar sangat mencintaimu. Ya, ya, ha, ya, ha, ha, ya, ha, ya, Di Rawa Bangkai, Sudawirat dan Lokahita sedang berlatih di bawah bimbingan dari sang senior yang bernama lengkap adalah Dewi Durgandini. Ia pun sangat senang melihat kedua muridnya itu menunjukkan akan kemajuan yang luar biasa dan lagi ia pun sangat-sangatlah berkepentingan untuk itu agar dapat membalaskan dendam sang ibundanya kepada Angling Dharma dan yang lainnya, sehingga sang Prabu Angling Dharma adalah motivasinya dalam menguasai ilmu yang ia ajarkan, untuk membunuh Angling Dharma dan pengikutnya. Bagus, bagus. Sekarang kamu kuizinkan latihan. Ayo. Terima kasih, Nyai. Ayo. Huh. Lambat sekali kau. Ayo, cepat.
Rupanya kamu murid Kalwadana. Iya. Dia ayah saya, Nyai. Aku kenal baik dengan ayahmu. Sini. Orangnya lugu dan rendah hati. Iya, Nyai. Di mana dia sekarang? Dia tewas, Nyai. Di sudah mani. Sudah mani. Pendekar cabul itu lagi. Sayang dia sudah. Kalau belum ingin rasanya mencacah-cacah tubuhnya sampai lumat. Saya, Nyai. Sudah Wirat. Lokahita, pergi kau latihan lagi. Ayo.